yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan apa? Menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua. Ini Tuhan yang mana nih yang mengaku yang membuat kejahatan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jadi gini Bang. Iya. Jadi dulu saat Nabi Muhammad ini dapat wahyu ini, Iya. saksinya siapa Bang ya? Baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik dan sudah sering saya mendengarkan. Kalau berbicara mengenai saksi, pertama kali yang terjadi terhadap diri baginda Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira itu, saksinya adalah malaikat Jibril atau Roh Kudus, kemudian Allah itu sendiri, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta Gua Hira itu, batu-batu yang ada di sana. Itulah yang bersaksi tentang pewahyuan. Lalu kemudian pewahyuan itu berlangsung bukan cuma sekali, bukan cuma sehari, tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu selama 22 tahun kurang lebih. Artinya sejazirah Arab itu menjadi saksi atas keberlangsungan wahyu itu. Seperti itu adanya. Demikian. Ada lagi? Oke Bang. Mungkin ada yang Anda ingin pertanyakan dari pernyataan saya. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Mana tahu ada yang saudara ingin pertanyakan. Oh enggak sih Bang. Kalau kami di Kristen kan sudah maksudnya ada saksi gitulah. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Ketika di tengah-tengah satu kaum itu ada nabi, maka tentu Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi itu saja. Kepada nabi itu saja. Misalnya Tuhan berfirman, firman-Nya itu kepada nabi ini saja. Jadi tidak perlu kemudian diketahui oleh orang lain, tidak perlu. Nah, untuk kemudian mengetahui bahwa ini benar-benar wahyu, kita butuh proses perjalanan kenabian tersebut. Contoh misalnya, ada seorang yang membunuh, tapi karena tidak ada saksi, maka muncul pertanyaan, apakah pembunuhan itu hoaks? Karena tidak ada yang melihat. Sementara benar-benar telah terjadi pembunuhan. Nah, apakah pembunuhan tadi itu menjadi hoaks? Pembunuhan tadi itu menjadi sesuatu yang tidak nyata karena tidak ada yang melihat, hanya pelaku saja dengan korban. Tentu tidak, bukan? Tentu pembunuhan itu tetap saja terjadi. Sebaliknya, baiknya di-mute aja dulu. Yang satu ini di-mute aja dulu. Sebaliknya, ada 5 juta saksi mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan, tapi semuanya saksi bohong, semuanya saksi palsu, tidak ada pembunuhan. Apakah kemudian 5 juta saksi ini menjadi benar-benar terjadi pembunuhan? Padahal tidak ada, tapi karena banyak yang mengaku menjadi saksi, maka sesuatu yang tidak pernah terjadi itu dianggap terjadi. Banyak orang yang mengaku melihat, apakah kemudian pembunuhan itu terjadi? Begitupun sebaliknya, pembunuhan terjadi, tapi tidak ada yang menjadi saksi. Apakah kemudian pembunuhan itu tidak terjadi? Nah, mari kita lihat ketika saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menerima
Wahyu disaksikan oleh batu yang ada di Gua Hira. Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu. Jadi dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan eben. Eben itu batu. Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah didengarnya segala firman yang diucapkan kepada kita. Sebab itu akan bersaksi di hadapan Tuhan, karena apa yang ada di sekeliling kita itu adalah unsur yang akan menjadi saksi tentang kita. Begitulah Allah ketika mewahyukan Al-Quran, dia tidak butuh pembenaran. Tuhan tidak perlu kemudian mendatangkan saksi untuk meyakinkan orang, tidak. Siapa yang percaya silakan, siapa yang ingkar silakan. Itulah sifat terhadap pewahyuan Al-Quranul Karim. Tapi ingat, selama 22 tahun, kalau itu hoaks, maka tidak mungkin sejazirah Arab itu kemudian beriman kepada beliau Rasulullah. Sebaliknya, siapa yang melihat Yesus bertemu Lukas? Ini sesama manusia loh. Yesus manusia, Lukas manusia. Tunjuk satu manusia yang pernah melihat Lukas bertemu Yesus. Tidak ada. Lalu Lukas begitu tebal tulisannya, dapat ilmu dari mana? Oh, dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Kan sudah ada di bumi waktu itu. Bahkan dia melihat, Lukas melihat pada saat Yesus disunat. Lukas 2. Lukas 2 apa Lukas 22? Lukas 2 nomor 21-22. Lukas melihat Yesus disunat. Berarti pada saat Yesus menerima wahyu, pada saat Yesus membangkitkan orang mati, pada saat Yesus ini dan ini, Lukas menjadi saksi. Lukas menjadi saksi. Tapi kapan dia bertemu? Gak pernah. Jadi saya katakan sekali lagi, meskipun 5 juta orang mengaku bersaksi melihat Yesus, melihat bersunat, tapi tidak pernah dia terbukti bertemu, itu berarti tidaklah benar. Coba kita lihat di dalam pengakuan Yesus, Bung, di Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Apa katakan Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia. Kalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukan aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Allah bersaksi tentang dirinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi tentang dirinya. Ditambah lagi malaikat yang adalah Roh Kudus. 3. Ditambah lagi batu-batu yang ada di Gua Hira. Nah, sekarang apakah batu Gua Hira itu masih ada? Ada, sampai hari ini masih ada. Menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan manusia, bahwa di sanalah tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Kemudian ketika Lukas menulis, Markus menulis, Yohanes menulis, Paulus menulis, dia menceritakan satu cerita yang ada di Yerusalem. Yesus begini, Yesus begono, Yesus begini, begono, begene, begono. Tapi sejazirah Yerusalem, Palestina, tidak percaya kepada tulisan mereka. Malah yang percaya Romawi, Yunani. Ini ada apa? Kesaksiannya tidak diterima di tempat asalnya. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menuliskan sesuatu, sejazirah Arab bahkan sampai ke Indonesia percaya kepada dirinya. Lukas, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, berapa orang mereka ini kumpul menyatu, kitabnya menjadi clipping bersama dengan Petrus dan Kisah Para Rasul. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjadi tuan rumah di tempat lahirnya sendiri. Ada apa dengan cinta? Kesaksiannya jangan-jangan palsu semua. Gitu, Bung. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, Bang. Terus kemudian yang Abang setujuin ini, Yesus itu disalib atau enggak, Bang? Oke. Kalau yang kalian sembah itu jelas disalib.
Kalian, saudara-saudara saya, menyebutnya Yesus. Tapi yang perlu dipahami di sini, bahwasanya orang-orang suci itu tidak akan mungkin dibunuh oleh orang kafir dan dijadikan sebagai tumbal. Apa dasar pijakannya kemudian? Tidak ada satupun data di dalam kitabnya orang Yahudi kalau menebus dosa itu dengan darah manusia. Tidak ada. Cari. Pernah ditemukan ada penebusan dosa, penghapusan dosa dengan cara membunuh manusia, nggak ada. Bahkan kalau dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, apabila orang Israel ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan apa? Mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi atau lembu. Yesus bahkan mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kamu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Berarti Yesus memerintahkan melakukan persembahan kurban, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti hewan. Nah sekarang, apakah Isa adalah Yesus? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada mereka kemudian keselamatan, tetapi ditolak oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa qaulihim inna qatal yang dibunuh dan yang disalib dan dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti penyaliban terjadi. Versi Al-Qur'an penyaliban terjadi. Versi Bible penyaliban terjadi. Versi Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Versi Bible, versi Al-Quran juga ada yang menggantikan Nabi Isa untuk disalibkan. Versi Bible ada yang diselamatkan kemudian dari penyaliban, dan ada juga yang kemudian disalibkan sebagai ganti orang yang fasik. Mari kita lihat. Ketika penyaliban itu terjadi, memang betul-betul ada yang disalib. Tapi itu bukan Nabi Isa, tetapi penggantinya. Nah sekarang, Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4 menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada oknum yang meloloskan diri, di mana orang tersebut menggunakan kain lenan. Berarti Yesus anak Maria lolos dari penangkapan. Yang ditangkap adalah pengganti daripada Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Berarti penyaliban benar-benar terjadi, tapi Yesus anak Maria atau anak Miriam dalam bahasa Aramaik itu diloloskan dari penangkapan, sehingga yang disalibkan itu adalah penggantinya yang diserupakan dengan Yesus. Ingat Bung, kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, baca Yohanes 18, di situ ada proses kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi. Apa cerita singkatnya? Begini. Yudas berkongkoh setelah dia berkhianat, setelah dirasuki oleh setan. Yudas berkongkoh, artinya dia bekerja sama dengan orang-orang Romawi, bekerja sama dengan orang Yunani, bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Nah, kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Kalau aku memberi kode kepada kalian, ada orang yang kucium, maka itulah Yesus, tangkaplah dia. Artinya tentara-tentara Romawi ini tidak mengenal kemudian siapa Yesus anak Miriam ini. Siapa Yesus anak Maria ini? Mereka tidak kenal. Maka Yudas memberikan tanda di Yohanes 18, Anda baca satu perikop, siapa yang kucium? Itulah Yesus. Maka mencarilah mereka sampai ke tempat persembunyian mereka di Getsemani. Begitu melihat serombongan datang, muncul seorang pemuda berkata kepada mereka, termasuk kepada Yudas, siapa yang kalian cari? Yudas dan tentara Romawi itu pun berkata, yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret. Coba Anda analisa. Andai saja yang bertanya kepada Yudas ini adalah Yesus guru dia, maka Yudas akan menjawab, engkau yang saya cari. Tapi apa kata Yudas dan orang Romawi ini? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang sedang bicara di depan mereka ini bukan Yesus, tetapi oknum yang sudah diserupakan dengan Yesus. Maka oknum itu berkata, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kau cari itu.
yang berbicara mengatakan akulah dia ini adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Maka dia ditangkap. Dia ditangkap. Ditangkaplah orang yang mengaku. Tapi sebelum penangkapan, begitu oknum ini mengatakan akulah dia yang kau cari, Yudas dan tentara Romawi mundur dan jatuh ke tanah. Ada apa? Ada apa mereka jatuh ke tanah? Tiba-tiba dia dikagetkan dengan pengakuan orang tersebut, mundur dan mereka semuanya jatuh ke tanah. Ada apa? Masa gara-gara mengatakan akulah yang engkau cari, masa gara-gara itu aja dia jatuh? Pasti ada sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi di sana. Karena Yesus memang bisa berubah-ubah. Nah, ditangkaplah oknum ini, singkat cerita, begitu dia digiring ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, murid-muridnya semuanya lari meninggalkan Yesus. Berarti ketika murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus ketika ada yang ditangkap, nggak ada lagi murid. Tapi ternyata kalau Anda baca Markus 14, nomor 50, nomor 51, nomor 52, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakang Yesus yang sudah ditangkap. Orang yang mengaku, ya, dalam kurung bukan, orang yang diserupakan. Ada, padahal murid sudah nggak ada, tapi kok tiba-tiba muncul satu manusia yang menggunakan kain lenan. Pertanyaannya, siapa manusia yang menggunakan kain lenan yang ada di belakang Yesus tadi? Yang Yesus yang diserupakan tadi. Kita cari, kita deteksi, ternyata Kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang berlari meloloskan diri adalah Yesus anak Maria. Baik, tapi ini Bang, salah satu mukjizat Yesus itu yang membuktikan Tuhan buat orang Kristen kan bangkit dari kematian. Nah, kalau misalnya Yesus itu diserupakan, Iya. itu artinya orang Kristen yang menyaksikan saat itu berarti dibohongi lah istilahnya. Iya. Anda, Saudara Kris, boleh saya tanya, usia Anda berapa? 23 Bang. 23 tahun, baik. Ketika Anda sekolah, IPA atau IPS? IPA. Alhamdulillah. Jadi gini, tolong dengarkan saya ingin membacakan sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab Matius 4, diceritakan begini. Ketika kemudian Yesus dicobai, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," anak Tuhan maksudnya ya, anak Theos, "perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim atau Theos." Kemudian iblis tidak puas. Iblis kembali membawa Yesus ke kota suci. Dan iblis menempatkan Yesus di atas bait suci. Lalu berkata kepada iblis ini berkata kepada Yesus, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," artinya anak Tuhan, "jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa jika engkau benar-benar anak Theos," anak Tuhan, "maka Tuhan si Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dari data ini pasti saudara paham bahwa iblis ingin mencobai sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa jika Yesus ini adalah anak Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mampus, dia tidak akan mungkin celaka, dia tidak akan mungkin bisa dicederai.
dia tidak mungkin dibunuh. Sebab Tuhan telah menukilkan, Tuhan telah menuliskan bahwa dia akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Anda percaya enggak ini, Bang? Saudara Chris? Ya, tapi kan kemudian Yesus bilang jangan cobai Tuhan dan Allahmu, Bang. Ya, yang maksudnya jangan dicobai di sini bukan Yesusnya. Yesus kan sudah dicobai itu. Sudah dicobai, berarti dia bukan Tuhan. Yang dicobai di sini adalah yang tertulis. Kan Yesus, yang iblis yang mengatakan ada tertulis. Maksudnya ada firman Allah, ada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mau dicoba. Jika benar Tuhan itu berkata sesuai dengan fakta dan engkau benar adalah anak Tuhan, ketika engkau membuang dirimu dari puncak menara gereja rumah ibadah ini, maka malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak sampai ke bawah dasar. Nah, mari kita lihat. Iblis tidak pernah bohong. Ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91, ya. Di situ Tuhan mengatakan tentang anaknya bahwa dia akan menyelamatkan anak yang dikasihi. Mari kita lihat. Ketika terjadi nubuatan tentang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang suci, di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini Yesus nih. Yesus selalu pasrah dan taat kepada Tuhan dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Bapa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Bapakku yang kupercayai. Ingat, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Yesus selalu berkata, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Yesus selalu menyandarkan perlindungannya kepada Bapa. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Maksudnya, wahai Yesus, engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Yesus, dan 10.000 di sebelah kananmu, Yesus, engkau, Yesus, hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nubuatan ada. Nubuatan tentang Yesus ada. Bahkan Tuhan mengatakan, mereka akan menatang engkau agar engkau kakinya tidak terantuk kepada batu. Terus Tuhan mengatakan begini, bila engkau Yesus anakku berseru kepadaku, Bapakmu, aku Bapakmu akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuat untuk siapa? Untuk Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah anak Elohim. Makanya iblis mengatakan, Yesus sini, saya mau bawa kau ke atas di puncak gunung. Sini, aku mau bawa engkau di menara bait suci. Aku ingin kau membuktikan kau itu betul-betul anak Elohim atau bukan. Sebab ada tertulis, kalau kamu benar-benar anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dalilnya ada. Maka ketika Yesus tadinya hendak disalib, kata Tuhan, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Kenapa mereka fasik? Karena mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di mana tertulis? Jelas di Matius 26 nomor 59. Di situ Yesus di situ dikatakan bahwa imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama mulai hari itu membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Matius 27:18, dia, Filipus,
Pilatus mengetahui bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Ini orang-orang fasik ini dengki kepada Yesus. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, di data 53-nya, mulai hari itu mereka semua bersepakat untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tuhan mengatakan, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan hadap panah di waktu siang, pada waktu malam, bahkan kedahsyatan daripada malam tidak akan menyentuh engkau. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Malah di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan begini, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Baik Bang, berarti itu sama aja Bang. Tuhan itu membohongi orang Kristen berarti kalau kayak gitu Bang. Baik saudaraku, terkait keadaan orang Kristen, ingat ya, ingat. Saya sengaja meminta usianya berapa dan Anda ambil jurusan apa, karena biasanya anak IPA itu insting, logikanya itu main. Jadi gini, antara Yahudi, penyaliban, dan Kristen. Apakah Kristen ada pada saat penyaliban? Tidak ada. Kristen tak ada pada saat penyaliban. Yang coba kita lihat. Saya bacakan dalilnya ya, supaya saudara saya ini percaya bahwa penyaliban itu tidak melibatkan orang Kristen. Di dalam Yohanes 11, ini proses terhadap Yesus. Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi, satu orang Yahudi yang disebut, yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi di antara orang Yahudi ini, menemui orang-orang Farisi, dua. Tadi Yahudi, sekarang Farisi. Jadi ada dua kelompok sekarang. Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, tiga. Pertama Yahudi, kedua Farisi, ketiga imam-imam kepala. Artinya orang Lewi, orang-orang terpercaya di dalam agama Yahudi. Dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, empat. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Farisi, yang ketiga imam-imam kepala, dan yang keempat adalah mahkamah agama. Empat komponen tertinggi di dalam kehidupan Yudaism berkumpul, harus kita perbuat. Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Yesus ini banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau semua orang percaya kepada Yesus, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, dan orang-orang Roma akan merampas bangsa kita. Jadi saudara saya, dengarkan, Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, imam-imam kepala berkumpul. Kekhawatiran mereka bukan dosa waris, kekhawatiran mereka adalah kalau orang percaya semuanya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka, dan orang Roma akan merampas bangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Di data nomor 49-nya dikatakan begini, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, ini imam besar Bung, ini imam besar, bukan lagi pendeta, bukan pastor, imam besar, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Coba, bukan dikatakan supaya satu orang mati untuk dosa kita, bukan untuk dosa warisan dari Adam nenek kita, bukan, tetapi dikatakan lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi yang mau diselamatkan di sini adalah bangsa Israel dari penjajahan Romawi.
Bukan, yang mau dibebaskan adalah orang-orang Romawi dan Yunani dari dosa. Bukan. Tapi pembunuhan terhadap Yesus adalah untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci mereka dan bangsa mereka dari orang-orang Roma. Data selanjutnya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Saya ulang, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Bukan bernubuat Yesus mati untuk dosa waris, bukan bernubuat Yesus mati untuk menjadi Tuhan, bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk agama Kristen, bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk Romawi dan Yunani, tetapi bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa itu, agar bangsa itu tidak dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh bangsa Romawi. Lalu data selanjutnya mengatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat. Nah, sekarang endingnya adalah ketika mereka sudah bersepakat ingin melakukan pembunuhan kepada Yesus, maka apa yang tertulis di dalam Matius dan yang tertulis di dalam Markus, semuanya tertera bahwa mereka sejak mulai itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Contoh, dalam Matius 26 nomor 59, bahwa imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, mulai dari sejak itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa disalibkan. Nah, selesai permasalahan. Ketika penyaliban itu terjadi, maka Tuhan datang turun tangan mengirim malaikatnya menyelamatkan Yesus dari penyaliban orang-orang fasik. Terangkat dia ke langit. Tetapi penyaliban tetap terjadi karena ada yang menggantikan. Selesai, tamat sampai di situ. Berjalannya, lalu dari mana Kristen ini? Tadi tidak ada hubungannya dengan Kristen kan? Nubuatan kita sudah bacakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala. Nggak ada orang Kristen, nggak ada orang Roma terlibat di sini. Nggak ada paus-paus, nggak ada bapak gereja, nggak ada santo, nggak ada pendeta, nggak ada terlibat, tak terhitung. Nah, Kristen ini muncul di mana ini? Kenapa ada Kristen muncul? Yesus berkata, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu ikut ke agamamu, dan setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kalian jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, setelah ikut agamamu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi ini, ahli Taurat ini kemudian melihat kejadian penyaliban tersebut, dia ramu. Dia rubah cerita-ceritanya yang tadinya mati untuk supaya mereka terbebaskan dari penjajahan Romawi, supaya bangsanya dan tempat sucinya tidak dirampas, diramu, diedit sedemikian rupa. Yang tadinya nubuatannya adalah nubuatan imam kepala Kayafas, dirubah nubuatannya ada di kitab ini, ada di Torah, ada di Mazmur, ada ini bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga dan seterusnya. Diramu, sehingga orang yang menggantikan Yesus itu dijual ke Romawi dan Yunani sebagai Tuhan yang datang menebus dosa waris, padahal tak ada hubungannya. Maka muncullah agama Kristen yang percaya kepada hasil jarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka jual keluar, di mana mereka orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya antara penyaliban dengan agama Kristen. Itu yang harus kita pahami. Tidak ada hubungannya penyaliban terhadap
oknum yang datang kepada Bani Israel dengan Kristen. Nanti ada hubungannya setelah ada kaum bidat yang menjadi penghubung, yang menjual penyaliban, yang menjual cerita-cerita salib, dan menjual kemudian kitabnya orang Yahudi sebagai penggenapan dan seterusnya kepada mereka. Makanya Kristen itu oleh orang Yahudi disebut agama bidat, Abu Dazarah, agama kafir, agama yang tidak dianggap oleh Tuhan Elohim. Jadi tidak ada hubungannya. Kristen dan penyaliban itu tidak ada hubungannya. Pada saat penyaliban Kristen tidak ada. Kristen nanti muncul di Antioquia. Pertama-tama mereka disebut Kristen adalah pengikut Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jelas itu. Siapa yang mendirikan Kristen? Paulus. Di mana itu tertulis ketika kemudian Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang menganut ajaran Taurat saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Munafik dia, munafik. Kemudian engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan sampai di Kiliki, sampai di ke Tarsus dan seterusnya. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Efesus dan seterusnya. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang ahli Taurat itu sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, orang Yahudi, mereka tidak pernah menganggap Tuhan mereka menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Endingnya Bung, endingnya kalau saudara saya ini, adik saya ini tidak percaya terhadap paparan saya bahwa tidak ada hubungannya tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa atau Yesus yang diselamatkan dengan Kristen, cara membuktikan kebenaran apa yang saya sajikan ini adalah, mari kita cari gaungan gereja yang mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Mari kita cari siapa satu sampai dia duduk, sampai dia berdiri, sampai dia berjalan dari makam ini, makamnya Yusuf. Ada tidak satu manusia yang menjadi saksi? Loh, kenapa bisa harus ada saksi Bang Suma? Yes, karena gereja menggaungkan bahwa Yesus selalu mengatakan, aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Tentu jika itu benar, tidak mungkin murid-muridnya lari pada saat penangkapan. Tidak mungkin. Pasti mereka akan pasang badan semua. Ayo tangkap guru saya, ayo tangkap, bunuh guru saya, bunuh. Silakan kamu bunuh. Silakan. Dia akan bangkit pada hari ketiga kok. Dia sudah bilang. Tapi apa yang terjadi? Semua murid lari meninggalkan Yesus. Malah kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 36, 37, 38 sampai 40, di situ ketika Yesus muncul, apa yang terjadi? Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Coba, pada hari ketiga Yesus muncul di tengah-tengah mereka, bukannya hore, Tuhan kita betul bangkit. Tidak, malah mereka ketakutan, mereka kaget, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga. Andai saja Yesus mengajarkan bangkit pada hari ketiga, maka orang-orang yang menjadi muridnya, pengikutnya, bahkan orang Romawi, tentara Romawi pun akan sampai di kuburan itu, bermalam mereka di sana, pasang tenda, kemudian nyalakan api unggun dan seterusnya untuk menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kematian. Tapi ternyata itu tidak benar. Ternyata itu tidak ada satu ekor nyamuk, apalagi manusia, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Nanti euforia bangkit hari ketiga itu di barat, di Roma, di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Afrika, di Indonesia. Tapi di tempat kejadian orang semua sibuk makan coto Betawi, tidak ada yang menunggu Yesus bangkit hari ketiga. Artinya
Ada kekosongan cerita yang dibuat-buat kemudian, sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, sebab mereka adalah nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak manusia. Itulah yang terjadi. Jadi Kalau misalnya ini bang, ya silakan. maaf bang, kalau misalnya belum ada ngomong bangkit dari ketiga sih, sebenarnya ada bang. Itu Yesus bilang, hancurkanlah gereja ini akan kubangun dalam 3 hari. Tidak ada hubungannya. Yesus jangankan bangunan dihancurkan, dia bangun dalam waktu 3 hari. Ya, bumi ini bisa dia bagi menjadi 5 kotak. Yesus itu. Bahkan matahari bisa dibuat menjadi serpihan-serpihan kecil. Yesus itu. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Apapun yang diminta oleh Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa sendiri. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sabar ya bang ya, adik ya. Anda kan, saya rasa Anda lebih dewasa daripada teman-teman yang sering diskusi dengan saya. Hai orang-orang Israel, ini Kisah Para Rasul nih. Ini adalah kesaksian daripada Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi kalau ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka semua itu bukan Yesus yang lakukan, tetapi Allah. Nah, terkait pernyataan 3 hari aku akan bangun kembali, tidak ada hubungannya dengan bangkit dari kematian. Tidak ada hubungannya itu. Tak ada. Kalau Anda masih mengatakan ada hubungannya, maka saya akan minta, siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Misalnya Yusuf, Nikodemus, Andreas, Thomas, Iya, Petrus. tapi pada saat itu ini bang, murid-muridnya kan nggak menyadari posisinya waktu itu. Kenapa bisa? Bukankah sang guru mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga? Dan begitu dia melihat Yesus setelah kepenangan, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Kan misalnya gini bang, abang sama saya belajar ilmu, saya ngajarin abang, saudara saya Chris selalu melihat kesaktian saya, dan saya ngajarin ke saudara Chris, saya akan mati, tapi jangan khawatir, saya akan bangkit pada hari ketiga. Saya mati hari Jumat, 3 hari kemudian saya akan hidup lagi, yaitu hari Minggu. Saudara Chris, apakah saudara akan menunggu dan akan membuktikan saya akan bangkit pada hari ketiga? Itu udah pasti. Udah pasti itu. Apalagi kita sudah 30 tahun bersama-sama. Dan kamu melihat bagaimana saya meredahkan angin badai. Kamu melihat bagaimana saya membangkitkan orang mati. Kamu melihat bagaimana saya memecah-mecah roti untuk kasih makan ribuan orang. Kamu melihat orang buta, aku kasih melihat, orang lumpuh saya bikin berjalan. Kamu melihat semua itu. Maka ketika saya berpesan, wahai adindaku, adikku Kris, ikhlaskan aku mati, sebab aku akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang saudara Kris akan lakukan? Pasti menunggu detik-detik kebangkitan sang guru Bang Suma. Tapi apa yang terjadi? Pada saat aku ditangkap, saudaraku ketakutan meninggalkan aku. Markus 14 nomor 50, 51. Semua murid lari meninggalkan aku. Takut akan kejadian itu. Seakan-akan dia tidak percaya akan kesaktian saya. Dan seakan-akan dia tidak percaya janji saya akan bangkit pada hari ketiga. Pada saat Anda lari, yang Anda dengarkan kemudian, saya telah mati dan akan bangkit pada hari Minggu. Apa yang terjadi? Anda akan menghitung. Wah, ini udah jam 5 subuh ini. Kita tunggu guru kita ini Bang Suma bangkit. Menghitung jam 6, jam 7, jam 8, tiba-tiba
Shalom alaikum. Wah, saudara Kris yang tadinya mengantuk, yang tadinya lapar, langsung kenyang. Yang tadinya ngantuk langsung terjaga dengan semangatnya, lari memeluk Bang Suma. Oh, Bang Sumaku yang ganteng se-Indonesia, benar-benar kamu bangkit halilintar. Pada saat itulah kamu akan menyembah atau mencium saya atau memeluk saya. Tapi apa yang terjadi begitu saya muncul? Assalamualaikum Kris. Ada hantu. Apa rasional? Apa masuk akal? Apa masuk akal? Bukankah saya sudah mengatakan saya akan bangkit dari ketiga? Lu kok bukankah kau sudah mati? Oh, jangan menyentuh aku, hantu. Itulah yang terjadi dengan murid-muridnya. Coba Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 36, nomor 37. Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bener Bang, bener. Itu dia makanya. Kalau misalnya Yesus bilang begitu, bilang saya bangkit hari ketiga ya, otomatis ceritanya kayak gitu Bang, bener. Nah, tapi kan yang Yesus bilang ini, saya hancurkanlah bait suci, bait Tuhan ini akan saya bangun dalam 3 hari. Nah, itu pun baru disadari setelah kebangkitan Yesus Bang. Bahkan kalau Anda melihat Tolong di mute aja, mute. Cimber pulang Pak. Tolong di mute dulu. Khotbah dia menghina agama orang loh. Turunin. kok menghina? Apa yang dihina? Saya baca data ini, saya baca dalil. Sabar. Turunin, jangan. Sabar, dengarkan. Nanti ada waktu Mbak tadi itu ngomong ya. Jadi ketika kemudian saudara mengatakan itu, di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46, Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini Yesus yang mengatakan menurut Lukas. Yang saya katakan tadi kesaksian Lukas, tapi kalau tidak benar percuma aja kan. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa itu adalah ucapan Yesus, di mana di Taurat tertulis ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada di dalam Tauratnya orang Yahudi Yesus atau Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Justru ada yang menarik, Adinda Kris, ada yang menarik. Ketika Yesus ditanyai, Yesus mengatakan jahat ini minta tanda. Dikatakan dalam Lukas 11 ya, Lukas 11 kalau nggak salah. Matius 12, 39. Matius 12 ya Bang Ahi. Ya. Lukas 11 juga ada. Jadi gini, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan jahat ini adalah angkatan jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Saya ulang ya, saya ulang. Angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menuntut menghendaki suatu tanda, tapi kepada angkatan jahat ini mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Tanda Yunusnya apa? Dia terkurung, terpenjara di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Nah, artinya kalau Anda percaya oknum yang masuk ke dalam perut bumi di dalam kuburan Yusuf Arimatea yang berbentuk goa ini, yang tidak ditimbun dengan tanah tapi ditutup seperti kamar ruangan, masih ada oksigen. Kalau Anda percaya tanda Yunus ini, berarti Anda termasuk angkatan jahat. Bangkit hari ketiga, Yunus bangkit hari ketiga, Yesus keluar dari perut bumi hari ketiga. Kalau Anda percaya, berarti Anda bagian daripada angkatan jahat. Makanya saya katakan kepada saudara Kris, bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya
itu hanyalah cerita hoaks. Munculnya nanti di abad keempat setelah Yesus diresmikan sebagai Tuhan oleh Kekaisaran Romawi, konsili tahun 325 Masehi. Barulah kemudian Yesus pada konsili yang ada dilantik menjadi Tuhan. Dengan propaganda mati disalib, bangkit, contoh Roma 14 nomor 9. Ini surat Paulus untuk orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Sebab Paulus itu adalah rasul untuk orang Yahudi. Untuk orang Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Tertulis di mana? Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 16, nomor 17. Aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, kepada non-Yahudi dia menuliskan begini. Untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Yesus disalibkan agar dia mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Makanya Yesus itu Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Karena itu adalah hadiah dari Paulus untuk Romawi Yunani. Romawi kemudian mengajarkan kepada Kekaisaran Belanda, Kerajaan Belanda. Belanda membawa ke Indonesia. Inilah yang Anda anut sekarang. Sedangkan pada saat prosesi penyaliban di situ tidak ada Kristen. Belum ada Kristen di situ. Yang ada adalah orang-orang penganut Taurat. Yang ada adalah orang yang menyembah Elohim. Yang adalah mereka yang ibadah hari Sabat, mereka yang ibadah di sinagoge, mereka yang tidak makan babi, mereka yang bersunat. Itulah mereka yang ada pada saat itu. Kristen nanti muncul belakangan setelah Paulus melancarkan aksi-aksinya kepada non-Yahudi. Demikian. Silakan kalau ada yang mau nanggapi. Silakan. Buka mic-nya, dibuka mic-nya dulu. Silakan tanggap itu. Chris atau EY. Mic-nya dibuka. Niko. Ngomong. Ini rotos waktu ada orang ngomong. Ini suruh ngomong tim. Tadi mau ngomong. Silakan Eye. Kayaknya dia tantrum. Atau Niko Boy, silakan kalau mau ngomong silakan tanggapi Gurunda. Iya, Silakan Niko. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Chris ini jadi terpesona ya dengan penutupan. Jadi pertanyaannya singkat aja ini. Tunggu, ini Niko ya? Niko yang bicara. Untuk Bang Juma. Niko Islam atau Kristen? Halo, Niko. Niko Kristen. Oh, Kristen. Silakan lanjut. Chris. Silakan Niko. Kalian kan dari tadi membicarakan tentang Yesus. Iya. Yesusnya orang Kristen apakah sama dengan Yesus atau Isa yang kalian pahami? Kenapa? Sorry. Tadi saya baca surat. Sebenarnya udah dijawab dari awal tadi sebenarnya. Kenapa akhi pertanyaannya? Apakah Yesus sama Isa sama? Sebenarnya gini, Bung. Enggak apa-apa. Sebenarnya gini. Yahudi itu hanya ada satu. Oke? Dan kemudian hanya ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua Hamasia. Lalu kemudian orang Roma Yunani menyebutnya Yesus. Saudara-saudara menyebutnya Yesus kemudian. Nah, yang membuat kita berbeda ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Ada yang menggantikan, berarti penyaliban itu terjadi. Di dalam kitab saudara juga ada namanya Yesus yang diangkat ke langit, yang diselamatkan kemudian, yang lari meloloskan diri dari penyaliban, yaitu dia yang melepaskan kain lenan. Dan ada juga orang yang menggantikannya di penyaliban. Berarti penyaliban itu terjadi. Iya. Nabi Isa diselamatkan, Yesus yang Anda sembah itulah yang menggantikan. Silakan.
Jadi kan Isa Iya. Al-Masih menurut Islam digantikan, Iya, ya kan? iya. Yesus, Yang disalib. Yesus yang di Kristen tidak disalib, Disalib. disalib, Kan iya, tapi digantikan. Enggak, yang disalib itulah Yesus kalian. Loh. Yang disalib ini Yesus kalian. Yesus memang disalib di Alkitab, tapi enggak ada Iya. dibilang digantikan. Kenapa kau bilang digantikan? Ada Yesus lain yang lolos dari penyaliban. Oh, ada Bung. Yesus lain. Iya. Udah mulai gawat kau cuma. Mau data? Mau data? Yesus, ada Yesus lain. Berarti ada 10 Yesus ya. Yesus Barabas juga Yesus. Makanya Penjahat jangan yang terlalu dalam kalian mendalami kitab orang, tapi kitabmu sendiri kau tidak dalami. Enggak, sabar Bung, sabar. Dalamilah sabar ya. kitabmu. Sabar, Aja sabar. Sabar Bang, sabar. Yesus sesuai dengan ajaran kitabmu. Yesus. Jangan kau masuk ke kitab orang, terus kau Sabar. ganti-ganti tentang kejadiannya. Disalib lah, digantilah. tetap- Sesuka hati muncung aja dari tadi kulihat. Tetap di dalam kitabmu ceritanya nggak dirubah, nggak diganti. Yohanes 13 nomor Oke, 4. jadi kalau aku bilang gini, Isa Al-Masih dan Yesus tidak sama. Kau memang berkeberatan nggak nggak? sama. Memang nggak sama. Ya Yesus udah. lah yang Kenapa menggantikan kalian Nabi maksa? Isa. Yesus itu Siapa yang diganti. maksa? Siapa yang maksa? Kok maksa kali Yesus kalian? itu, Yesus yang kalian sembah itu yang disalib. Nggak ada yang menggantikan. Ya biar aja Yesus Ya, disembah Nabi disalib. Isa Maksudnya kau sembah aja Isa diselamatkan. Al-Masih. Nabi Isa diselamatkan. Yesus yang kalian sembah itulah yang menggantikan. Gak ada Nabi yang Isa mengatakan sama. diselamatkan, Yesus yang disembah ini. Udah mulai ngawur kau. Nggak ngerti lagi aku. Aduh, Yesus Isa kami diselamatkan, Yesus yang menggantikan. Udah lawa-lawa kau cuma. Lah, Nabi Isa di Al-Quran diangkat ke langit. Di kamu, Yesus terangkat disalib. Apa yang salah? Oke, lahirnya di mana? Lahirnya di Yerusalem lah pasti. Oh, kasihlah daerah spesifiknya di mana? Oh, nggak Menurut ada. Isa Saya nggak kalau ada. cari, saya Aduh, kalau jangan cari terang-terangan. kandang tempat lahirnya Yesus itu di mana? Kamu bisa tunjukkan. Di mana lahirnya Isa Al-Masih? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Aduh, makanya kurang lengkap kan? Makanya Nggak ambil apa-apa. dari kitab Tapi itu, Al-Quran kitab Yahudi. menerangkan Nabi Isa untuk Bani Menerangkan. Israel. Nabi Israel di mana? Bani Israel di mana? Di Romawi. Kalau kau cuma mau nengok tempat lahirnya Yesus, kau pergi aja ke Israel. Untuk apa? Untuk apa? Udah biarkan kau langsung ke sini tempat lahirnya, Oke. ini di sini. Oke, sekarang Tapi mari kalau aku mau mencari tempat lahir Isa Al-Masih, Hmm. kalian bingung jelaskannya di Oke, mana. baik, Kalian aja nggak baik. tahu. Oke, baik. Di mana? Oke, Kasih baik. spesifik jelas ya, biar Oke. kesana aku. Oke, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika ibunya mau melahirkan, dia dekat dari pohon kurma. Satu. Di dalam Kristen, ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan di dalam palungan, disimpan di palungan, dalam kandang domba. Ya kan? Satu. Nah sekarang, itu terjadi sudah 2000 tahun. Apa bukti? Arkeolog yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar lahir dekat pohon kurma. Dan apa bukti arkeolog bahwa Yesus ini benar-benar lahir di kandang binatang? Baru-baru ini ilmuwan Yahudi menemukan bibit kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam di tanah Yudea. Oke? Tolong tunjukkan ilmuwan yang menemukan sisa-sisa kandang domba tempat Yesus lahir. Ayo, kita adu. Ayo. Itu ada yang aneh, Akhi. Katanya Yesus lahir di kandang domba, tapi yang diziarahi di dalam gua. Gimana itu? Ya. Ayo. Udah. Iya, Apa udah. pertanyaan tadi? Coba tunjukkan ilmuwan yang menemukan sisa-sisa peninggalan kandang domba. Kau ditanya di luar, nanya balik. Jom. Lawa-lawa kau jadi.
4.000 orang nengok ini. Jangan lawak lah. Allahu Akbar. Sekarang Aduh. Anda cari di Google, ilmuwan Yahudi menemukan Kita nggak cerita ilmuwan. bibit Kita- kurma yang Mau cerita dulu kurma lah. berasal dari biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam. Lain ditanya, lain dijawab berputar-putar. Tuhan masih memberikan sinyal kebenaran, Ya, bukti sinyal. bahwa Nabi Isa benar-benar lahir di bawah pohon kurma. Kurma tempat dia lahir bijinya masih ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Sekarang di giliran mana? Anda membuktikan palungan tempat Yesus dibaringkan itu di mana? Jangan panas lah, Jom. Biasa aja. Jangan panas, Jom. Biasa aja. Ini debat santai. Jom. Allahu Akbar. Oke. Astagfirullah. Buka Google sekarang, lihat ilmuwan Yahudi menemukan biji kurma yang terindikasi sudah berusia 2000 tahun silam. Artinya pada masa itu sudah ada kurma tempat Maryam melahirkan. Tuh, ilmuwan. Kurma. Besarin host. Besarin host. Ilmuwan Israel. Mana tuh? Ilmuwan Israel berhasil Menemukan pohon kurma. dari biji yang Biji berasal dari dari zaman Nabi Paulus. Nabi Isa. Nabi Isa. Mana bukti ilmuwan Israel menemukan kandang domba bekas tempat lahir Yesus? Ada nggak? Ada, tadi adalah di Alkitab. Tapi kan kau lebih paham Alkitab, Jom. Ada di Alkitab ada. Yang Tadi kita ada minta di ini Google ilmuwan. kan ada. Yang kita minta ilmuwan. Oh, ilmuwan. Saya coba googling ya, nanti ada hasilnya nggak? Ntar. Iya, iya. Tapi di mana dia? Kandang domba 2000 Tapi tahun. intinya, Iya, kandang pohon domba kurmanya di 2000 mana? tahun. Coba googling dulu Dinda Alif. Mana tahu ada tahu. Kasih lihat saya juga. Di mana pohon kurmanya? Di mana letak Mana tahu persisnya? ada palungan yang bisa bertahan sampai usia 2000 tahun, ya kan? Iya, pohon kurmanya yang persisnya di mana pohon kurmanya itu? Pengen kali mau kasih tuh foto gitu kayak kan? Itu tadi ada, tinggal cari di Google. Itu bertaburan di Google. Di Google orang mau ke sana kok pohon kurmanya langsung. Iya kan, untuk mencari alamatnya cari di Google dulu, Bang. Baru aku bahas itu sampai apa ya tadi Kristennya terguncang Gurunda di roomnya Kandayonat. Mak, jangan sampai terguncang, bahaya. Guncang dia, oleng. Kan kebenaran, Bung. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Iya, kebenaran pasti dong. Makanya tadi ku bilang sama saudara Chris bahwa kalaupun tidak ada saksi tapi kebenaran tetap aja kebenaran. Oh, iya. Meskipun banyak mengaku saksi tapi cuma saksi palsu, ya bukan juga kebenaran, kan gitu.